Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang kuis. Jadi, kalian akan mendapatkan kuis tentang bagaimana cara menggunakan analytical hierarchy process, menggunakan kuesioner ya. Jadi, di sini silahkan isi kuesioner berikut. File dijadikan satu aja, secara satu kelas itu satu file saja, diisi secara bergantian sesuai pendapat masing-masing terkait solusi pengendalian pencemaran air yang lebih baik atau lebih dominan untuk diterapkan di Sungai Wai Sekampung. Jadi kita ambil contoh di Sungai Wai Sekampung ya. Nanti kalian tinggal download aja contoh kuesioner dan juga bentuk Excel-nya. Di sini bisa dilihat contoh kuesioner bagaimana kita melakukan pengelolaan sungai dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Contoh kuesionernya seperti apa? Bisa kita lihat. Jadi ada 3 aspek ya. Aspek dalam pengendalian pencemaran. Yang pertama manajemen, sosial kelembagaan, dan ekologi. Nah, kita lihat di sini. Analytical hierarchy process itu kan membandingkan dari beberapa aspek tersebut. Jadi ada manajemen perencanaan, nanti dibandingkan dengan sosial kelembagaan, mana yang lebih dominan atau yang lebih baik menurut pendapat masing-masing. Tapi kalau analytical hierarchy process secara umum itu untuk pendapat dari para ahli ya. Berhubung kita hanya untuk latihan, jadi teman-teman semua bisa mengisi. Kemudian juga membandingkan karakteristik lain yang ada di masing-masing aspek. Untuk lebih lanjut, kita lihat di sini ada skala 1, 3, 5, 7, 9. Ya, terlihat di sini X ini nilai tengahnya ya. Kalau kalian memilih X, artinya jawaban kalian itu imbang ya. Tidak ada yang lebih dominan antara aspek A ataupun aspek B. Kalau misalnya kalian memilih antara indikator aspek A kan mulai dari angka 2 ke kiri ya, sampai 9. Itu miliknya indikator aspek A. Kalau yang angka dari 2 ke 9 yang kanan, ini punya si aspek B. Nah, misal aspek A dibanding dengan aspek B, kalian mengisi di sini checklist misalnya ya. Kalian mengisi angka 6 misal. Nah, maka artinya kalian menganggap indikator aspek A itu lebih dominan dengan poin 6. Seperti itu. Kemudian dibandingkan lagi indikator A dengan indikator C. Nah, di sini kan dijawab nih, misal kita memilih 5. X ini kan kalau kita menganggap tidak ada yang lebih dominan ya, atau sama saja. Kedua indikator sama penting. Nah, tapi kalau kita milih 5, 5 ini kan masih wilayah indikator C. Nah, jadi kalian menganggap 5 ini adalah yang paling penting, yaitu indikator C. Nah, begitu juga seterusnya nih. Indikator A dibanding lagi dengan B. Kalau memilih di 7, ini wilayahnya sih indikator A. Nah, jadi yang lebih dominan yaitu indikator A. Kita lihat aja langsung ke soalnya nih. Jadi, nanti ada Excel di sini mengacu ke soal ini ya. Kita lihat kriteria ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. 1 itu nilai kalau mereka sama-sama imbang ya. Sama-sama menurut kalian kriteria ini nih cocok nih untuk diterapkan di sungai tersebut untuk mengendalikan pencemaran yang terjadi misal. Ada manajemen perencanaan dibandingkan dengan sosial kelembagaan, di mana kalian meletakkan angka kalian misal ya. Misal manajemen perencanaan dan sosial kelembagaan, kalian isi di nomor 3. Berarti kan yang lebih dominan manajemen ya. Kemudian di manajemen perencanaan dibandingkan dengan ekologi, menurut kalian di angka 7. Lebih dominan ke ekologi ya. Jadi kalau untuk dilihat per angkanya sendiri, skala 1 sama penting, skala 3 sedikit lebih penting, skala 5 itu jelas lebih penting, skala 7 sangat jelas lebih penting, skala 9 mutlak lebih penting, dan skala 2, 4, 6, 8 atau skala genapnya
itu adalah nilai di antara skala. Misalnya skala 2, berarti kan nilai di antara 1 dan 3 ya, di antara. Oke, kemudian ini untuk aspek ini ya. Kemudian aspek selanjutnya adalah manajemen perencanaan. Nah, dia membandingkan penetapan segmentasi dengan pengawasan dan pembinaan. Mana yang lebih berpengaruh menurut kalian? Nah, jadi misal kalian milih 5. Oke, berarti kan di sini taruh untuk pengawasan dengan poin 5. Dan seterusnya sampai ke bawah ya. Jadi dibandingkan antara ini dan ini. Kalian mau apa menurut kalian yang lebih baik, lebih dominan untuk diterapkan yang mana? Nah, sampai semuanya selesai, sampai aspek ekologi. Jadi ngisinya satu persatu ya. Kalau di total ini ada 10 soal kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 soal ya. Kemudian kita lihat di Excel-nya. Kalian silakan download. Jadi yang pertama adalah antar aspek dulu. Jadi kalian lihat di sini. Ini hanya contoh ya. Jadi nanti ini mahasiswa biologi. Siapa nama kalian dari absen 1 sampai absen terakhir ditulis di sini. Kemudian nanti jawabannya. Kan pertanyaan 1 ya. Di pertanyaan 1 soalnya apa? Ini manajemen perencanaan dan sosial kelembagaan. Kalau menjawab pertanyaan 1 di kiri, tengah, atau kanan. Kalau di tengah artinya 1 kan. Kalau di kiri berarti dia memilih yang ini ya, manajemen perencanaan di sebelah kiri kan. Jadi ini tengah, ini wilayah kanan, wilayah kiri. Nah, kalau kamu milih kiri di angka berapa? Misal di sini si Andrea nih memilih kiri di angka 5. Artinya di soal dia manajemen perencanaan ini dia anggap lebih dominan dengan angka 5. Seperti itu. Sampai seterusnya. Dan diisi satu-satu. Ini untuk pertanyaan 1. Masing-masing anak isi di mana ya. Nanti tinggal dimasukkan. Kemudian pertanyaan 2. Kita lihat aja di soalnya. Soal 2 tentang manajemen perencanaan dan ekologi. Nah, di sini si Andrea menjawab di kiri 5. Nah, artinya menurut Andrea manajemen perencanaan itu lebih dominan atau lebih baik daripada ekologi dengan poin 5.